Denny Darko, sang ilusionis, sekaligus pembaca energi spiritual, sudah lama memperhatikan aura dari artis muda yang tengah naik daun, Fujiante Utami, atau yang akrab disapa Fuji. Popularitas Fuji begitu cepat melejit, dari hanya dikenal sebagai adik ipar mendiang Vanessa Angel, kini ia menjadi bintang endorsement, konten viral, dan selebriti muda yang disebut-sebut titisan keberuntungan. Namun, di balik senyumnya yang menawan dan gaya hidupnya yang tampak sempurna, Denny merasakan sesuatu yang tak biasa. Ada energi lain yang bukan berasal dari dirinya sendiri. Semuanya dimulai dari sebuah undangan misterius. Denny surat tangan yang dikirim tanpa nama pengirim, berisi kalimat, "Jika engkau ingin tahu kebenaran di balik kesuksesan Fuji, datanglah ke Villa Puncak malam Jumat Kliwon ini. Jangan ajak siapapun." Rasa penasaran dan getaran spiritual yang kuat membuat Denny tak ragu. Malam itu, ia membawa kamera tersembunyi, liontin pelindung, dan kemenyan putih yang biasa ia gunakan untuk membuka portal energi. Villa tempat pertemuan itu sunyi dan terletak di ujung jalan menanjak, dikelilingi pohon pinus tua. Begitu Denny memasuki halaman, aroma kenanga menyengat menyeruak, khas ritual pemanggilan Hodam. Seorang wanita tua menyambutnya, matanya buta, tapi ia tahu nama Denny bahkan sebelum ia memperkenalkan diri. Dia tidak datang ke sini, tapi perewangnya sudah menunggu di ruangan belakang, gumamnya dengan suara parau. Denny melangkah ke dalam, dan begitu melewati tirai putih tipis, udara berubah dingin. Di sudut ruangan, sesosok bayangan besar duduk bersila. Samar terlihat berwujud perempuan berkebaya hitam, rambut menjuntai panjang, matanya merah menyala. Tanpa perantara, suara serak itu keluar dari sosok tersebut. "Aku yang menjaganya, aku yang membawanya ke puncak." Denny menahan napas. Ia tahu, ini bukan jin biasa. Sosok ini adalah Hodam tingkat tinggi, perewang dari golongan korin hitam, makhluk astral yang menempel pada manusia sejak lahir, namun bisa diperkuat lewat perjanjian turunan. Dia tidak memanggilku, tapi keturunannya yang dulu pernah melakukan tirakat di Gunung Salak. Aku hanya meneruskan takdir. Denny bertanya, "Apakah Fuji tahu kau ada di dalamnya?" Hodam itu tertawa kecil. Dia tidak tahu, tapi dia merasa selalu ada suara di telinganya, membisikkan langkah yang tepat, membawanya pada orang yang tepat, menghindarkannya dari bahaya, dan memancing simpati netizen tanpa ia sadari. Hodam tersebut mengungkap satu demi satu fakta mencengangkan. Kecelakaan maut yang menewaskan Vanessa Angel secara tak langsung membuka portal rezeki bagi Fuji. Setiap konten viral Fuji selalu dibantu lewat energi supranatural agar algoritma media sosial mengangkatnya. Setiap brand besar yang mendekat, tiba-tiba terlintas ide menggunakan wajah Fuji Siloala atas kehendak mereka sendiri, padahal energi bawah sadar mereka sedang dikendalikan. Aura Fuji dimodifikasi agar terlihat sangat menarik simpati. Bukan hanya cantik, tapi mengundang empati dan rasa kasihan mendalam. Salah satu sihir alami perewang. Denny mencoba menawarkan jalan keluar. "Ayah tahu makin lama Fuji dibiarkan bergaul dengan Hodam jenis ini, jiwanya akan terkikis. Maka ia mencoba melakukan ritual pemisahan energi di tempat itu." Namun, saat pembacaan ayat tertentu, terdengar jeritan dari luar ruangan. Villa berguncang, lampu padam, dan sang wanita tua berkata dengan panik, dia belum siap. Hodam itu tak bisa ditarik paksa. Dia terlalu kuat, dan sudah merasa tubuh Fuji adalah rumah barunya. Denny pun mulai mengamati beberapa perubahan pada Fuji sejak ritual gagal malam itu. Fuji mulai sering melamun di depan cermin. Ia mengunggah konten tanpa sadar, lalu menghapusnya beberapa jam kemudian. Ada momen-momen saat Fuji tertawa, tapi tatapan matanya kosong. Dalam salah satu sesi interview, Fuji pernah berkata, "Kadang aku merasa bukan aku yang memutuskan semua ini." Dalam video eksklusifnya, Denny menyampaikan pesan terbuka, "Fuji, jika kamu menonton ini, percayalah, tidak semua yang datang dalam hidupmu adalah dari kekuatanmu sendiri. Ada energi yang menempel, dan jika kamu tidak segera memutusnya, kamu tidak akan bisa keluar ketika waktunya habis." Karena perewang itu tidak memberi secara gratis. Beberapa jam setelah video Denny Darko tentang Fuji tayang di YouTube, video itu menghilang. Bukan karena dihapus oleh Denny, tapi karena dilaporkan massal dan diblokir otomatis oleh sistem. Namun, potongan klipnya sudah tersebar ke TikTok dan forum-forum spiritual underground. Banyak yang percaya Fuji sendiri sudah menyadari keberadaan sang Hodam, tapi memilih untuk diam. Karena tanpa sosok itu, ia harus memulai dari nol lagi. Dan kadang, manusia lebih memilih mempertahankan cahaya palsu, ketimbang kembali ke gelap untuk menemukan cahaya sejati. Beberapa hari setelah video Denny menghilang dari media,
muncul kehebohan lain. Fuji dikabarkan jatuh sakit mendadak. Bukan sakit biasa, melainkan semacam kelelahan mental yang membuatnya dilarikan ke rumah sakit. Pihak manajemen menyebutnya burnout, tapi seorang perawat membocorkan ke media alternatif. Dia terus menatap cermin dan bicara sendiri. Kadang ketawa, kadang menangis. Sementara itu, Denny menerima paket tanpa nama. Di dalamnya terdapat potongan kaca kecil yang tampaknya berasal dari cermin pecah. Di baliknya tertulis tulisan tangan. Kau membukanya. Sekarang dia bangkit sepenuhnya. Denny kembali menelusuri jejak leluhur Fuji. Ia mengunjungi seorang tokoh spiritual tua di Banten yang ternyata pernah membantu kakek buyut Fuji dalam ritual pembersihan jiwa di masa lalu. Leluhur Fuji ternyata pernah menjadi dukun pengasihan yang terkenal pada masa penjajahan dan memiliki perjanjian turun-temurun dengan sosok khodam wanita bernama Nyai Endang Sukmawati. Jika perjanjian itu tak ditutup dengan benar, maka anak cucu yang berbakat akan menjadi wadah baru. Kata sang tokoh tua, Fuji dengan aura alaminya yang memesona publik menjadi wadah sempurna untuk kelahiran kembali kekuatan. Nyai Endang Denny memutuskan membawa Fuji ke Gunung Salak, tempat pusat kekuatan dari perjanjian leluhur itu berasal. Tapi Fuji tidak datang secara sadar. Ia dalam kondisi trans, dibawa oleh dua asistennya yang juga mengaku mengalami mimpi buruk setiap malam sejak video Denny viral. Di puncak sebuah situs tua yang dikenal dengan nama Petilasan Batu Luhur, Denny mencoba melakukan ritual penolakan. Prewang, ia membawa keris pusaka, bunga 7 rupa, dan air dari 7 sumber mata air. Tapi sesaat setelah ritual dimulai, hujan deras mengguyur, angin berputar, dan suara tangisan terdengar dari arah pepohonan. Tiba-tiba Fuji berdiri, matanya putih. Ia bicara bukan dengan suaranya sendiri. Aku sudah menyatu, kalian datang terlambat. Ia milikku, dan kalian tak bisa mengusirku. Keris yang dipegang Denny mendadak bergetar dan terlepas dari tangan. Malam setelah kegagalan ritual, Denny bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berada di sebuah aula megah dengan lantai cermin. Di hadapannya, berdiri Fuji mengenakan kebaya merah darah, tapi bayangannya di lantai adalah sosok perempuan tua dengan mata hitam legam. Fuji dalam mimpi itu berkata, "Tolong aku. Aku ingin kembali jadi diriku sendiri." Tapi suara itu makin kuat. "Aku takut." Dia bilang, "Aku hanya tinggal beberapa waktu sebelum dunia atas menolakku sepenuhnya." Saat Denny bangun, ia menemukan bekas luka di pergelangan tangannya, tanda 3 goresan seperti cakar. Salah satu spiritualis yang dikenal dengan kemampuan melihat garis waktu berkata kepada Denny, Fuji sedang dalam masa transisi dimensi. Dalam 40 hari sejak kemunculan khodam penuh itu tak ada pembersihan energi, maka dia akan kehilangan identitas sejatinya. Dia akan hidup, tapi sebagai wadah penuh Nyai Endang. Denny pun hanya punya waktu kurang dari 30 hari lagi. Denny memutuskan melakukan pertarungan energi terakhir. Ia memilih lokasi netral di tengah danau kecil di Sukabumi, yang diyakini sebagai tempat netral antara alam manusia dan astral. Malam itu, Fuji dibawa dalam keadaan setengah sadar. Sekeliling danau dijaga oleh 7 spiritualis lintas aliran. Danau berubah keruh. Burung hantu berputar di langit. Dengan izin Tuhan dan para penjaga alam, aku memanggil energi sejati Fuji. Dan aku usir makhluk yang menumpang. Fuji mendadak menjerit. Suara itu berubah-ubah. Dari suara Fuji, suara anak kecil, hingga suara perempuan tua. Di tengah jeritan itu, sesosok bayangan hitam keluar dari tubuhnya dan melayang ke udara. Tapi tak pergi. Ia menatap Denny. Aku tidak takut padamu, Denny. Darko. Tapi dia mulai percaya bahwa dia butuh aku. Fuji sadar, tapi tidak sepenuhnya. Kini, ia kembali aktif di media sosial. Tapi ada perubahan. Ia lebih tenang, senyumnya lebih datar. Ia mengunggah caption aneh. Kadang, kamu harus mengorbankan jiwamu untuk mimpi. Denny tak mengunggah video apapun setelah kejadian di danau itu. Tapi dalam sebuah podcast, ia hanya berkata, kadang seseorang terlihat berhasil bukan karena keberuntungan, tapi karena ia sudah menjadi kendaraan, bukan lagi pengendali. Beberapa hari kemudian, seorang konten kreator muda menemukan kamera kecil yang sempat dipakai Denny di Villa Puncak, lalu mengunggah cuplikannya ke TikTok. Dalam cuplikan, itu terlihat Fuji berdiri di depan cermin besar, tersenyum ke arah kamera dan berkata, "Denny, kamu terlalu terlambat. Sekarang, aku adalah kami." Lalu, layar gelap. Denny Darko belum tidur selama 3 malam. Sejak ritual di Danau Sukabumi gagal total, ia terus dihantui bisikan bukan dari Fuji, tapi dari Nyai Endang sendiri. Suara itu muncul di kamar, di mobil, bahkan saat ia sedang live YouTube. "Kau ingin selamatkan dia?"
datang ke rumah leluhurnya. Disitulah darah tumbal pertama diteteskan. Setelah investigasi panjang, Denny menemukan lokasi bekas rumah kakek buyut Fuji di sebuah dusun terpencil di Pandeglang. Rumah panggung reot, berlumut, dengan atap hampir ambruk namun energi di dalamnya begitu kuat. Di bawah rumah itu, Denny menggali menggunakan tangan kosong, dan ia menemukan mangkuk tanah liat berisi cairan hitam pekat dan sehelai rambut panjang yang masih basah, seolah baru saja dicelup darah. Di sisi mangkuk terukir huruf Arab gundul yang terbakar sebagian. Malam itu, Denny bermimpi dirinya berada di pesta mewah Fuji. Semua artis berkumpul, kamera menyorot. Fuji duduk di pelaminan, sendirian. Tiba-tiba semua tamu berhenti tertawa. Musik berhenti, lampu padam. Dari langit-langit, darah menetes, jatuh ke wajah Fuji. Ia menengadah, lalu tertawa gila sambil berkata, "Ini bukan pestaku, ini pemakamanku. Hodamku ingin pesta darah, dan kau yang akan jadi hidangan utama." Denny terbangun dengan tubuhnya berdarah dari hidung dan telinga. Di cermin kamarnya tertulis dengan darah, "Kamu sudah dipilih sebagai tumbal pengganti." Beberapa hari kemudian, Denny menemukan boneka mirip Fuji di halaman rumahnya, tertusuk puluhan jarum, dengan leher hampir patah. Di dalam boneka itu terselip kain putih bertuliskan, "Ritual penyerapan Hodam tahap 2 sudah dimulai." Rupanya, Fuji kini telah memasuki tahap penyatuan penuh dengan Hodamnya. Artinya, jika tidak dihentikan, tubuh Fuji akan menjadi media permanen, dan jiwanya akan terkunci di antara dua dunia tidak hidup, tidak mati. Dalam salah satu upaya penyelamatan, Denny bersama paranormal lain melakukan ritual pembakaran boneka tumbal di makam tua keramat. Namun saat api menyala, satu persatu paranormal mulai menjerit. Ada yang tiba-tiba buta, ada yang muntah darah, ada yang terhisap bayangan sendiri, seorang lainnya terbakar tanpa disentuh. Api salah satu dari mereka sempat berteriak, "Dia bukan sekadar Hodam, dia ada makhluk penjaga gerbang dimensi, dan Fuji sudah menjadi ratunya." Denny lari dari lokasi ritual dengan luka bakar di lengannya. Namun sebelum pingsan, ia melihat sosok Fuji muncul di ujung jalan berjalan pelan. Mengenakan kain kafan setengah terbuka, wajahnya sudah bukan wajah manusia. Salah satu fans fanatik Fuji yang menyelinap ke apartemennya untuk merekam konten diam-diam, justru merekam hal paling mengerikan dalam hidupnya. Ia mendapati kamar Fuji dipenuhi cermin berbagai ukuran dan bentuk. Semuanya terlapisi darah kering dan sesajen di depannya. Lalu, Fuji muncul. Tapi bukan sebagai manusia biasa. Matanya hitam, lidahnya menjulur panjang, dan di belakangnya bayangan hitam dengan banyak tangan merambat di dinding. Fuji tidak melihat kamera, tapi ia menunjuk langsung ke kamera dan berbisik, "Akan kuambil matamu, agar kau tidak menyaksikan kebenarannya." Itu viral. Tapi akun fans tersebut lenyap hanya 3 jam kemudian. Ditemukan di kosannya, tanpa bola mata. Denny akhirnya menyadari bahwa semua kekuatan Hodam Fuji berasal dari cermin pusaka yang dulu ditanam di rumah leluhur Fuji. Ia kembali ke sana, kali ini membawa Ustaz Sakti dan paranormal Jawa Timur, Pak Joyo. Ritual penghancuran cermin dilakukan di bawah cahaya bulan merah. Saat cermin mulai dipecahkan, terdengar jeritan ribuan suara wanita dari dalam tanah. Tanah bergetar, batu nisan terangkat. Sosok Nyai Endang keluar dari tanah wujudnya seperti ratu ular, berselendang merah, lidah menjulur seperti keris. "Kalian kira bisa memutus perjanjian tanpa tumbal baru? Maka, aku akan ambil kalian semua." Pak Joyo meninggal seketika setelah menancapkan keris ke cermin. Denny pingsan. Ketika ia terbangun, cermin sudah retak 1000, dan langit kembali terang. Tapi satu hal mengerikan. Fuji tidak terselamatkan ya menjeleng, tidak ditemukan di mana-mana. Semua akun sosmednya 0.40 hari kemudian Denny Darko membuka live YouTube spesial. Di tengah sesi, layar tiba-tiba glitch dan muncul gambar seorang perempuan berdiri di depan cermin besar. Ia berkata, "Aku bukan Fuji lagi. Aku adalah Ratu Hodam. Dan semua yang menyaksikan ini sudah menjadi bagian dari kerajaanku." Live itu dihentikan otomatis oleh sistem YouTube karena dianggap melanggar kebijakan visual sadis. Tapi netizen menyimpan rekamannya dan percaya bahwa Fuji telah menjadi makhluk paling berbahaya dalam dunia hiburan Indonesia. Seorang makeup artis, Mua terkenal, tiba-tiba mengunggah story di Instagram. Dalam video singkat itu, ia memperlihatkan undangan hitam dengan tinta emas. Tanpa nama pengantin, tulisan dalam undangan itu hanya "Pernikahan Agung Lokasi, Hutan." Bantar alas waktu 12 malam, dress code merah darah. Mua tersebut mengira ini prank atau konten horor. Tapi keesokan harinya,
ia ditemukan tak sadarkan diri, dengan wajah penuh riasan, namun seperti sedang menangis. Saat sadar, dia hanya berkata, menikah dengan makhluk itu, dan kami semua diundang untuk jadi saksi, atau tumble. Denny menyelidiki lokasi yang tertulis dalam undangan sebuah tempat yang bahkan masyarakat lokal enggan sebut namanya. Warga menyebut hutan itu sebagai Bantar Alas Penganten. Tempat konon sering ditemukan gaun putih tergantung di pohon. Dan jeritan wanita di malam Jumat Kliwon. Di hutan itu, Denny menemukan altar berbentuk segitiga. Ada jejak darah mengarah ke batu besar yang berlumut. Di tengah altar, terdapat buket bunga layu dan cincin emas dengan ukiran huruf kuno. Lalu, di batang pohon tertulis, saksi-saksi telah datang, ratu telah bersanding dengan rajanya, manusia telah bersatu dengan Hodam. Dunia tidak akan pernah sama. Salah satu videografer yang sempat bekerja di acara private Fuji membocorkan sesuatu yang tak pernah dipublikasikan. Ia menyimpan file tersembunyi tanpa editing dari sebuah pesta malam yang digelar di lokasi rahasia. Dalam video itu, Fuji muncul mengenakan kebaya merah darah. Ia tidak menyapa tamu, hanya menunduk. Seorang pria berdiri di sampingnya tidak memiliki wajah, hanya hitam kosong, namun memakai jas lengkap. Saat prosesi ijab kabul selesai, semua lampu padam, dan terdengar suara menggema. Dengan darah, kau menjadi milikku. Dengan tubuh, kau menjadi wadahku. Dengan nama, kau akan menghapus siapa dirimu sebelumnya. Tamu-tamu mulai menjerit, tapi bukan karena takut, melainkan karena terhipnotis, menari-neri seperti dalam ritual. Tanggal 13 malam, salah satu tamu nekat melakukan live Instagram saat pernikahan itu berlangsung. Dalam video tersebut, kamera menangkap Fuji tersenyum ke arah layar. Namun, bayangan Fuji di lantai justru berdiri diam dan menangis. Di detik ke-66, muncul wajah ketiga di belakangnya, wajah ular dengan mata merah. Live itu hanya bertahan 1 menit 11 detik sebelum di-tag ke daun otomatis oleh sistem. Instagramnya menghilang, dan pemilik akun ditemukan sehari kemudian hilang suaranya total. Ia hanya bisa menulis satu kalimat, dia bukan Fuji. Dia kini istri Raja Hodam dari dimensi Lazuardi. Setelah semua kehebohan itu, Denny Darko melakukan tafsir mimpi besar di mana ia bertemu Fuji di sebuah ruangan penuh cermin pecah. Fuji berkata, pernikahan ini bukan paksaan, ini adalah takdir. Aku sudah melihat masa depan di mana semua influencer menjadi medium prewang. Hanya yang memiliki penonton bisa dipilih menjadi ratu-ratu digital dunia astral. Dunia sudah rusak, Denny. Mereka butuh pemimpin. Dan aku adalah yang terpilih. Sebuah acara TV swasta sempat merekam penampilan terakhir Fuji di panggung fashion show. Namun ada hal aneh. Semua kamera mendadak error. Penonton tidak bisa mengingat detik-detik finalnya. Dan saat dibuka rekaman mentah oleh kru, Fuji tidak terekam sama sekali. Yang terlihat hanyalah gaun merah melayang sendiri di atas panggung, diiringi suara gamelan yang tak pernah dimainkan siapapun. Sekarang Fuji tidak pernah muncul lagi di publik. Namun banyak yang bersumpah melihat sosok perempuan berkebaya merah berdiri di persimpangan jalan, di pinggir danau, atau di jendela hotel tempat influencer menginap. Denny menutup video terakhirnya dengan kalimat, jika kalian melihat sosok Fuji, jangan panggil namanya. Karena jika dia menoleh, maka itu berarti giliran kalian menjadi pengantin berikutnya. Setelah pernikahan gaib di hutan Bantar Alas, Fuji menghilang. Namun berbagai penampakan mulai muncul bukan di dunia nyata, tapi di mimpi kolektif ratusan orang. Beberapa orang melaporkan mimpi yang sama persis. Aku melihat istana besar di bawah tanah, dindingnya dari tulang, lampunya dari api biru. Di atas singgasana duduk Fuji bermahkota duri emas. Matanya hitam penuh api. Ribuan makhluk bersujud di hadapannya. Ada yang tanpa wajah, ada yang setengah hewan. Denny yang meneliti mimpi kolektif itu menyadari, Fuji tidak menghilang. Nektata. Tapi bukan di dunia ini. Dalam dunia gaib, Ratu Hodam hanya muncul 1 abad sekali, dan hanya bisa dipilih dari manusia yang memiliki jutaan pengikut, mengalami kesedihan ekstrem, terlibat dalam ritual darah dan cermin. Fuji memenuhi semua syarat itu. Selama 13 hari setelah pernikahan, Fuji menjalani ritual yang disebut suluk jiwa pengganti, di mana ia harus tidur di ruang gelap tanpa cahaya dan makanan, menelan belatung putih hidup sebagai pembuka mata batin, menari di atas cermin berdarah, sambil membaca syair kuno, menyatu secara jasmani dengan Hodam lelaki yang disebut Pangeran Murka pada tanggal 17 bulan gelap malam kelam Jawa. Fuji kembali, tapi ia tidak lagi sama. Seorang YouTuber spiritualis berhasil merekam Fuji berjalan di pinggir danau, mengenakan kebaya merah dan selendang hitam. Namun, langkahnya tidak menyentuh tanah. Matanya kosong,
Tapi refleksi di air menunjukkan ia sedang tersenyum. Di belakangnya, bayangan puluhan tangan merambat seperti akar neraka. YouTuber itu kini hilang. Rekamannya hanya bisa diputar selama 44 detik sebelum laptop meledak secara misterius. Sejak saat itu, muncul tanda-tanda kemunculan Ratu Khodam Fuji. Cermin di rumah fans berat Fuji retak tanpa sebab, dengan noda darah membentuk huruf F. Akun Instagram yang menyebut nama Fuji dalam ritual, tiba-tiba logout sendiri, lalu muncul kembali dengan foto mata ular. Beberapa netizen mendengar suara Fuji berbisik di tengah malam. "Panggil aku Ratu, atau jangan sebut namaku sama sekali." Acara talkshow nasional yang memutar klip lama Fuji tiba-tiba mengalami gangguan saat Fuji tertawa dalam tayangan. Seluruh lampu studio mati. Kru mendengar suara seperti, "Kalian memainkan milikku, maka kalian akan kubawa bersamaku." Host acara kesurupan live berkata dalam bahasa yang belum pernah dikenali, "Sang Ratu datang dari Lazuardi. Semua manusia adalah wayang dalam panggungnya." Keesokan harinya rating acara turun drastis, dan kru utamanya mengalami mimpi buruk selama 7 hari berturut-turut. Salah satu di antaranya ditemukan kerasukan, menulis kata di tembok dia sudah di atas. Dan di bawah, Denny akhirnya mendapat kesempatan terakhir untuk berbicara langsung dengan Fuji di alam bawah, lewat mimpi yang dijadikan media ritual. Oleh para ahli hikmah, Fuji berkata, "Kau bisa pilih, Denny, bergabung denganku sebagai juru bicara alam bawah, atau hancur bersama dunia yang menyangkal keberadaan kami. Manusia akan tunduk. Para artis akan menjadi media. Kamu bisa jadi nabi terakhir sebelum gerbang gaib terbuka." Denny terbangun dengan mahkota kecil dari duri di atas bantalnya. Ia kini tak berani bicara langsung soal Fuji ke Kuali Luit, simbol dan narasi yang terkode. Fuji kini disebat-sebat sebagai entitas yang hadir dalam algoritma gelap. Siapapun yang menyebut namanya saat tengah malam, melihat terlalu lama wajahnya di foto hitam putih, atau mencoba menantangnya lewat ritual daring, akan mulai bermimpi tentang kerajaan bawah tanah dan perlahan kehilangan identitas diri dia. Bukan artis, bukan selebgram, bukan manusia. Fuji adalah Ratu. Ratu Khodam dari alam bawah. Untuk mendapatkan kisah horor lainnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe.